Kan dari tengah-tengah kota, jadi nggak begitu menolak dari pendidikan, dari teknologi, dari majunya zaman. Itu ada kebijakan dari sesepuh kami. Ya, lembaganya di sini ada lembaga pemerintahan. Ada yang namanya Pak RW, Pak RT, itu tugasnya komunikasi dengan pemerintahan. Walaupun Abah juga sama mengikuti kalau program pemerintah. Kebetulan kalau Abah masuk di lembaga adat karena ya menjaga tradisinya, ritualnya, menjaga alamnya, seperti itu. Karena ada salah satu yang menjadi magnet Cirende sebetulnya. Karena yang masuk ke Cirende itu bukan hanya universitas yang di dalam negeri, luar negerinya pun masuk. Ada yang namanya Jepang, Korea, Hong Kong, Zimbabwe, Australia, Singapura, Universitas Teknik Malaysia itu masuk. Kalau perwakilan dari negaranya mungkin 10 negara masuk ke Cirende. Karena Cirende memang bikin orang penasaran sih, karena mungkin Abah punya warga sekitar 60 kepala keluarga adatnya yang nggak pernah makan beras. Termasuk Abah sendiri sejak lahir. Jadi makannya singkong. Nasi singkong dan umbi-umbian lah. Hanya beras yang ditunda, bukan tidak boleh. Dan dulunya bukan miskin, bukan tidak punya sawah, dan bukan tidak kebeli beras. Karena ini sebuah tuntunan dari sesepuh kami. Jadi hanya menyarankan coba berhenti makan beras di tahun 1918. Kalian bisa hitung 1918 sampai sekarang udah berapa tahun. Perkiraan itu udah 108 tahun. Tapi itu tuh semua warga masyarakat yang ada di sini tuh emang kayak gitu atau ada sebagian yang... Kalau lidahnya Cirende bisa merubah pola makan, bisa merubah mindset gitu kan, atau pola pikir. Karena memang sesepuh kami itu cukup hebat, jadi jangan sampai tergantung dengan yang namanya beras. Mohon maaf, kalian sekarang tergantung dengan beras. Itu kaliannya sebetulnya mah generasi penerus lah. Ya mungkin kedepannya kalian, harapan Abah semuanya lah menjadi pemimpin bangsa ini ya. Karena ada satu hal yang menjadi keprihatinan untuk Abah sendiri. Kalau kalian ketergantungan dengan beras, kalian harus berpikir dan melihat alamnya utuh nggak di negara kita. Justru alamnya yang nggak utuh, yang jadi mall, perumahan, hotel dan sebagainya. Sedangkan makan kan tiap hari, bukan hanya tiap hari, bisa 3 kali lah umumnya makan. Ya, untung kene mesti kada pemerintah impor beras. Tapi kita harus berpikir apakah ke depan Vietnam mesti kena bisa kirim beras, Thailand mesti kena bisa kirim beras. Kalau penduduknya banyak yang mungkin nggak bisa kirim beras, ya kalian mau makan apa? Karena ya kalian udah diracuni dengan yang namanya beras. Contoh, kalian belum bisa merubah pola makan sampai sekarang. Pagi-pagi makan bubur misalnya, siang makan kupat tahu lagi, pulang ke rumah belum bercerita makan. Itu pola makan yang salah, itu mindset yang salah. Jadi kalau Cirende ya di warga Abah ya kategori sejahtera itu mereka udah nikmat. Tidak berpikir harga beras, mungkin tidak tahu harga beras itu berapa, sampai sekarang mereka tidak ketergantungan. Karena mereka punya kebun singkong, itulah seperti itulah sehari-hari. Ya, terus itu tuh kayak biasanya si singkongnya tuh diolah, itu dijadiin apa? Udah diproses, udah jadi tepung. Jadi bukan hanya singkong direbus, digoreng, tapi ngalangkungan proses sudah jadi tepung. Berarti itu bisa diproses bikin makanan yang lain juga? Kalian boleh jalan-jalan nanti lewat balai adat, di situ ada ibu-ibu kelompok yang bikin kue-kue, semuanya bahannya dari singkong. Tapi bukan jadi singkong lagi, ada yang namanya rasi. Rasi itu beras singkong.
kan udah jadi tepung, udah jadi tepung. Di situ mau bikin egro, bahkan pertama di sini mau bikin egro dulu ibu dosen dari Unpad, Ibu Marlen, mereka pertama bikin egro. Kalau dulu mah kue semprong itu seperti itu. Terus kalau mau nanya, kalau aktivitas warga di sini tuh kayak gimana, kayak misalnya atau kebanyakannya mungkin bertani atau apa, atau ada yang kerja di luar? Iya, kalau di adat sendiri ada yang jadi tentara, itu adatnya sendiri. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, bahkan anak mudanya ada yang udah lulus sarjana. Karena ada cerita ngindung ke waktu mi bapak ke zaman. Ngindung ke waktunya mangganya jaga adat istiadatnya, mi bapak ke zamannya nggak harus ditolak, majunya zaman. Karena dari pendidikan ya butuh gitu kan, butuh. Karena abah di adat juga butuh orang ngerti, bukan butuh orang pintar, tapi butuh orang ngerti kalau di adat gitu kan. Jadi ya seneng lah sampai sekarang mungkin adat Ciren itu perkembangannya terus maju gitu loh. Seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan sesuatu yang dibolehkan ya ikuti. Walaupun ya buat abah berat sebetulnya menjaga Ciren, menjaga adat istiadatnya. Karena anak-anak adat pun udah menggunakan yang namanya teknologi. Anak kecil kalau menggunakan teknologi ya abah diawasi, bahkan dititipkan ke orang tuanya. Tolong ini ibu bapak kalau siang Pak RW emang wilujeng. Nah itu salah satunya Pak RW. Menjaga teknologinya ya abah kalau anak-anak adat sudah menggunakan HP ya titipkan ke orang tuanya. Jadi supaya diawasi mereka penggunaannya tidak berlebihan. Karena tidak sedikit anak-anak yang rusak moralnya dengan hanya ingin main game, gitu kan? Kan kalau menurut abah di adat pun ada budaya yang hilang. Kalau dulu anak-anak nangis tuh pingin makan. Nah anak-anak sekarang nangis tuh nggak mau makan. Karena pingin pegang HP, pingin main game, itu budaya yang hilang. Itu seperti itu. Jadi hanya abah menyampaikan, walaupun di sini ada yang jadi tentara, jadi PNS, jadi guru, hanya abah sampaikan ya mangga itu mah kalir sementara pengabdian terhadap negeri, tapi kalau bapak udah selesai nanti harus kembali lagi ke alam. Ya contoh di sini anak-anak yang pulang kuliah, kalau anak laki-laki kan bisa nyangkut. Anak kecil pulang sekolah SD SMP mereka harus bisa ngambil rumput. Karena di sini memang peternak. Memang kalau berbicara adat ya memang lebih dekat dengan alam. Makanya kalau alam di sini juga kan pakai aturan. Kalau di sini ada program hiking mahasiswa di sini pergi ke hutan tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh pakai kain warna merah itu ke hutan dan harus dipandu gitu. Oh, berarti kan banyak yang mungkin wisatawan yang udah datang ke sini juga pengen tahu gitu. Nah, ada nggak sih kayak adat-adat yang dipertahankan di sini untuk dikasih tahu ke wisatawan gitu? Harus tuh, karena adat itu kan budayanya bukan budaya tontonan, tapi budayanya budaya tuntunan. Jadi selama ini abah tetap menjaga tradisi dan ritualnya. Contoh di sini ada ibu hamil 4 bulan, itu kan harus ada acara. Ibu hamil 7 bulan, selamatan bayi lahir. Terus bayi yang 40 hari udah diselamatkan lagi, pernikahan, kematian, itu ada aturannya. Kenapa ibu hamil 4 bulan harus diselamatkan? Karena ada hitungannya. Walaupun emak ayah abah bukan indung berang atau mapal aja kan ada hitungannya. Dari mana hitungannya? Dari sabulan ngaherang, kalau bahasa Sunda sabulan ngaherang, 2 bulan kumambang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa. Jadi si jabang bayi atau si utun inji zaman dulu udah punya roh, makanya harus diselamatkan 4 bulan. 5 bulan usik, 6 bulan sangkuli sri putih, 7 bulan tumpang pitu. Tumpang pitu itu si jabang bayi boleh lahir, usianya udah tua, ilmu kedokteran itu prematur, boleh lahir masalah, makanya harus diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Keburu lahir masalahnya.
Jadi seperti itu. Jadi semua ada tradisi yang masih terus dijalankan karena harapan Abah ini tradisinya tradisi tungkunan sifatnya. Contoh di pernikahan kan harus sakral di sini pernikahan. Pernikahan di sini nggak gampang. Gimana itu? Di adat itu pacaran aja udah ada aturannya. Kalau bahasa Sunda itu totoongan atau ditengok dulu. Karena pacar kita itu harapannya misalnya laki-laki itu bakal jadi seorang suami yang baik. Kedepannya bakal jadi seorang bapak dari seorang anak. Lebih jauhnya bakal jadi seorang kakek dari seorang cucu. Karena di adat di Cirende boleh nikah nggak boleh cerai. Laki-lakinya nggak boleh beristri, poligami nggak boleh. Walaupun di suatu agama dibolehkan kan punya istri 3-4. Tapi pertanyaan Abah, kalian mau diduain nggak? Nggak mau kan? Ya makanya kalau di adat itu hanya 1 kali nikah, tidak boleh cerai. Walaupun ada yang cerai paling cerai mati. Terus kalau sampai misalkan terjadi ada yang cerai hidup itu gimana? Ada Sampai sekarang Abah seneng karena aturannya cukup panjang, jadi mereka berpikir buat apa nikah cerai kan itu mah hanya orang-orang yang mencari sensasi lah, tidak tahan dengan godaan di keluarga seperti itu. Dan sesepuh kami menyarankan tidak boleh mendapatkan jodoh yang beda bangsa. Beda bangsa itu beda negara nggak boleh. Karena katanya kasihan keturunannya kalau terjadi kedua negara itu ribut perang. Ya contoh di zaman sekarang dunia lagi perang kan pasti itu keturunannya bingung mau bela siapa nanti keturunannya. Itu yang disarankan oleh sesepuh kami. ya, terus kan kayak di era sekarang gitu ya, di era modern terutama buat anak-anak muda tuh ada nggak sih kesulitan buat mereka mungkin untuk mengikuti semua adat yang ada di sini gitu. Nah kalau Abah sendiri ada nggak sih kayak caranya supaya semua tradisi itu tetap dijalankan sama mereka yang kayak seusia-usia kita gitu? Itu kan proses ya, proses ya. Contoh bukan hal yang perlu jauh diceritakan kalau berbicara proses. Kan kalian dari Jatinangor kena buat apa kecilnya? Karena itu ingin punya proses, kedepannya ingin sukses, nggak ada bedanya. Ayo Abah jumaahanana di dia. Abah jumaahanana di dia. Oke, siap. Kalau proses mah itu mah teh Abah bijak aja, bijaksana. Jangankan Abah punya warga sekitar 60-70 kepala keluarga ya. Itu pasti maunya berbeda. Itu pasti maunya berbeda. Abah sikapi aja di rumah. Abah punya anak hanya 2. Laki 1, perempuan 1. Itu kan proses. Bagaimana orang tua mengambil kebijakan supaya anak laki kan kemauannya beda, perempuan kemauannya beda. Itu aja yang sederhana. Tapi kebetulan di rumah panggung itu di balai adat kan ada tempat. Jadi Abah setiap 1 bulan sekali, 1 minggu sekali itu ada pertemuan, ada riungan dengan ibu-ibu adat, bapak-bapak adat, anak muda adat sambil belajar kesenian. Lalu anak kecil itu Abah kumpulkan sambil belajar menulis aksara Sunda. Karena jati diri yang harus dijaga itu ada 3 hal. Jawa Barat, walaupun ya Cirende bagian kecil dari Jawa Barat kan itu harus menjaga jati dirinya. 1 apa? Bahasa Sunda. 2 aksara Sunda. 3 kesenian Sunda. Itu jati diri Jawa Barat. Sekarang yang sudah hilang di perkotaan. Mungkin hampir tidak terdengar bahasa Sunda lah. Nggak mungkin gengsi atau nggak tahu apa. Padahal itu harus kita sampaikan karena itu identitas kita, orang Sunda gitu. Nggak harus malu lah, itu kan identitas gitu. Jadi Abah tidak bisa memaksakan. Mangga itu masing-masing wilayah kan punya budaya gitu. Hanya kita harus ya mendalami, harus punya ilmu tentang ya kesundaan, nggak ada apa-apanya kan. Jadi Abah udah siapkan, jadi untuk generasi ke depan itu Abah udah siapkan. Dari anak mudanya sekarang udah kelihatan, anak kecilnya udah kelihatan.